Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Di sini saya akan mencoba membahas terkait dengan zakat mal. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Kita lanjutkan pada kali ini membahas tentang zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Pada zakat mal. Nah, di sini saya akan mengelompokkan zakat mal menjadi dua pembahasan. Yang pertama, zakat mal dalam pembahasan fikih klasik dan juga zakat mal dalam pembahasan fikih kontemporer. Akan tetapi dalam video ini saya hanya akan membahas zakat mal dalam fikih klasik saja. Untuk fikih kontemporernya kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Oke, langsung saja. Syarat harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya adalah satu, Islam. Artinya apa? Orang yang memiliki harta tersebut beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut merdeka, artinya bukan budak sahaya. Kemudian yang ketiga, harta tersebut dimiliki secara sempurna, artinya harta yang dia miliki tidak dimiliki secara bersama-sama atau tidak dalam sengketa. Kemudian yang keempat, harta tersebut mencapai satu nisab. Satu nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu adalah nisab. Kemudian yang kelima, harta tersebut mencapai 1 tahun atau istilahnya kita kenal dengan haul. Oke, yang pertama kita membahas tentang zakat emas dan perak. Satu, emas, nisabnya emas kalau di dalam fikih klasik istilahnya menggunakan 20 miskol. Nah, 20 miskol itu berapa toh? Nah, tiap miskol itu sama dengan 3,8 gram. Nah, artinya ketika nanti 20 miskol sama dengan 3,8 kali 20, total adalah 77,58 gram. Ini adalah menurut mayoritas ulama. Memang dalam pembahasan ini beberapa ulama berbeda pendapat dalam penghitungan nisab emas ataupun perak. Nah, ketika seseorang sudah memiliki emas ataupun perak yang nilainya melebihi satu nisab dan sudah berusia 1 tahun, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% dari harta tersebut. Oke. Catatan, untuk emas dan perak ini yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang tidak digunakan sebagai perhiasan. Nah, emas dan perak yang statusnya digunakan sebagai perhiasan, berapapun jumlahnya, meskipun mencapai lebih dari 1 nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah hewan ternak. Hewan ternak ini nanti dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada unta. Unta nisabnya adalah 5 ekor. Nah, cara penghitungannya ketika 5 sampai 9 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. 10 sampai 14 2, 15 sampai 19 3 ekor, 20 sampai 24 4 ekor kambing. Nah, ketika unta ini sudah mencapai 25 ekor lebih, baru ini nanti zakatnya adalah berupa unta bintu makhot. Kemudian ketika sudah antara 36 sampai 45, 1 ekor unta bintu lagun, 46 sampai 60 dan selanjutnya. Catatan, di sini ada istilah-istilah bagi nama-nama unta yang dinamakan bintu makhot apa, bintu lagun apa, hiko, jada, bisa Anda bisa dilihat pada penjelasan keterangan di bawahnya.
Yang kedua ada sapi. Sapi ini nanti wajib dikeluarkan zakatnya ketika mencapai 30 ekor. Ketika mencapai 30 sampai 39, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi jenis tabe. 40 sampai 59, 1 ekor jenis musinah. 60 sampai 69 jenis 2 ekor sapi jenis tabe. 70 sampai 79, 1 ekor sapi jenis tabe dan jago 1 ekor sapi jenis musiah dan seterusnya. Nah, catatan di sini prinsip-prinsipnya dalam zakat sapi ini adalah setiap bilangan yang dapat dibagi 30 maka wajib dikeluarkan sapi jenis tabe. Yang kedua, ketika bilangan dapat dibagi 40 maka wajib dikeluarkan sapi jenis musinah. Kemudian bila yang tidak habis ketika dibagi 30 atau 40 maka sisanya tidak wajib dizakati. Contohnya mungkin 75 kan berarti nanti 30 bisa masuk ke zakat berupa dikeluarkan zakatnya berupa jenis tabe, yang 40 berupa musinah. Bagaimana yang 5? Ya 5 berarti tidak usah dizakati. Kemudian yang ketiga ada kambing. Kambing ini adalah nisabnya adalah 40 ekor. Ketika 40 sampai 20 ekor maka zakatnya adalah 1 ekor kambing jenis jadaah ya, dan seterusnya. Nah, catatan untuk hewan ternak ini nanti ada syarat tambahan yang berupa bahwa hewan ternak itu dikeluarkan zakatnya ketika dalam teknis perawatannya menggunakan sistem gembala, bukan sistem kerangkeng. Ketika menggunakan sistem kerangkeng atau di baterai atau di kandang, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya meskipun melampaui 1. Kemudian yang ketiga, tanaman pokok atau pertanian. Tidak semua jenis pertanian ini wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang digunakan sebagai makanan pokok. Nah, di sini ada beberapa jenis di lingkungan kita di Indonesia. Yang paling banyak kita temukan adalah gabah, ada beras, ada gandum, ada jagung. Ini ada beberapa macam makanan pokok. Nah, gabah ini nanti ketika sudah mencapai 1 nisab, 1 nisabnya adalah 1.323 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau beras berarti 815 kilo, gandum 558 kilo, jagung 714 kilo. Nah, ini semua ketika biaya produksi dalam tanda kutip pengairannya ini nanti tidak menggunakan biaya, maka zakatnya adalah 10%. Akan tetapi ketika menggunakan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 50%. Catatan di dalam pertanian ini tidak ada syarat haul. Jadi ketika dalam panen ini nanti kok sudah mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi kalau dalam 1 kali panen kok belum mencapai 1 nisab, maka hasilnya harus diakumulasikan dengan hasil panen berikutnya yang jaraknya tidak lebih dari 1 tahun. Ketika penggabungan panen pertama dengan panen yang kedua kok mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian tambahan lagi untuk kacang-kacangan, ya, untuk kacang-kacangan biaya obat-obatan, biaya panen, biaya pengupasan kulit itu menjadi tanggung jawab muzaki. Tidak boleh biaya-biaya tersebut diambilkan dari hasil panen yang dizakati, tidak boleh. Kemudian keempat adalah zakat buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dizakati yang kedua ada anggur dan juga kurma kering.
aturan yang terlaku di dalam zakat buah-buahan ini, entah terkait dengan nisab atau jumlah zakat yang harus dikeluarkan, ini aturannya sama persis dengan aturan dalam zakat pertanian. Jadi 10% ketika nanti pengairannya tanpa menggunakan biaya, dan 5% ketika menggunakan biaya pengairan. Kemudian selanjutnya ada tijarah. Tijarah itu adalah harta dagangan. Yang dimaksud tijarah atau barang dagangan adalah mengelola harta yang dihasilkan dari suatu pertukaran untuk mendapatkan laba disertai dengan adanya niat berdagang. Inilah aturan dalam tijarah. Nah, harta seseorang akan berstatus harga dagangan apabila memenuhi dua persyaratan. Satu, dari hasil muawadhah atau pertukaran. Yang kedua, ada niat untuk melakukan perdagangan. Nah, nisab harta dagangan ini adalah sama dengan nisabnya emas, yaitu 77,58 gram. Ketika harta yang kita miliki dari harta dagangan yang kita miliki nilainya itu mencapai 77 gram emas, maka secara otomatis harta dagangan yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 2,5%. Nah, contoh hasil penghitungan barang dengan dagangan di akhir haul. Contoh, dia memiliki harta dagangan 49.750 gram. Nah, harga emas saat ini adalah 600.000 per gram. Berarti nisab saat itu adalah 600.000 kali 77,50 gram sama dengan 46.548.000. Ini adalah nisab bagi harta dagangan pada waktu dagangan tersebut berusia 1 tahun. Nah, terus berapa yang harus kita keluarkan? Berarti yang harus kita keluarkan adalah 1 juta yang harus kita keluarkan dari 49 juta adalah 1.243.750. Nah, di dalam penghitungan ini ada masuk di dalamnya adalah barang dagangan. Jadi dalam menghitungnya yang masuk kategori barang dagangan adalah barang yang ada dalam toko. Kemudian keuntungan yang telah kita dapatkan dan juga hutang piutang yang ada kaitannya dengan harta dagangan. Nah, ini adalah beberapa ketentuan yang ada di dalam zakat. Oke, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu kepada kita semua. Ketika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.